Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah yang saya hormati Umi Sarahulan, SAG MPD, selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Alhamdulillah semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah sehatkan, Allah limpahkan keberkahan, Allah beri umur yang panjang dalam ketaatan, dan Allah kabul segala hajat-hajatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula bunda-bunda, kakak-kakak, adik, umi-umi, dan yang lainnya yang telah bergabung di kajian pagi ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa bersama-sama bermuajahah kembali ya insyaallah. Ini ikhtiar kita dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran, ya tidak hanya membacanya, tidak hanya menghafalnya, tapi kita berusaha juga untuk memahami apa dari isi Al-Quran tersebut. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga senantiasa selalu berusaha mengikuti ajaran beserta jejak langkah Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Untuk mengefektivitaskan waktu, mari kita sama-sama buka kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya insya Allah tilawah Al-Quran sesuai yang akan kita kaji surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Di Al-Quran pojok insya Allah ada di halaman 342 untuk yang di Al-Quran pojok surat ke-23. Baik, insya Allah untuk Bunda Nesi Vera mungkin boleh sudah ada di tempat, boleh minta tolong untuk tilawah. Ya Ustazah. Ya, alhamdulillah. Baik, ini Nini Vera boleh tafadhal tilawah. Baik, insya Allah untuk tilawahnya akan disampaikan oleh Nini Vera. Yang mana tadi Ustazah? Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, surat ke-23. Untuk di Al-Quran pojok ada di halaman 342. Al-Mu'minun itu surat ke 1 sampai 5 ya? Ya, silakan 300. Baik. Tanya pendapat kepada Nini Vera. Suaranya agak kecil Ustazah, saya jadi agak susah, maaf. Oh, suara saya kecil ya? Sebentar, Afwan. Saya coba ini ya. Kan ke mikrofonnya. Masih kecil, Kak? Ya. Nanti sih agak ini, tapi nggak apa-apa lah. Ya mungkin boleh dicek di kakak juga. Volumenya sudah full, Kak, di Udah handphone. full sih, udah Oh, full. suara saya ya yang agak kecil ya. Nanti saya coba Ya. ini ya, saya coba cek. Baik, tafadhal kepada Uni Nisifera. Mu'minun 1 sampai 5 ya? 1 sampai 11. 1 sampai 11, oke. Baik, tafadhal. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim walladzina hum 'anil lagwi walladzina hum lizzakati walladzina hum lifurujihim illa 'ala azwajihim aw ma malakat imanuhum innahum ghairu malumin.
فمن ابتغى وراء فأولئك هم العادون والذين هم لعهدهم والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sampai 11. Kelas Ustazah. Baik, baik Umi Vera, jazakumullah khairan kasih dengan membacakan Al-Qur'annya surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama yaitu Tadabbur Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Umi Sarhulan SAGMPD selaku pengasuh Rumah Quran Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam rangka zikrullah, thalabul ilmi, ziyadatul iman ya. Insyaallah semoga Allah ridho ya dengan aktivitas kita pada pagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu semuanya. Yang saya sayangi Ustazah Risma. Sehat ya Ustazah? Alhamdulillah sehat Umi. Sehat ya. Kayaknya kata Ustazah harus sehat selalu gitu ya, karena Ustadz banyak nih amanahnya ya. Allahumma amin. Masya Ya Allah. amin. Jazakumullah. Barakallahu Ya. fiik ya. Jadi alhamdulillah masih bisa mengurus suami, anak-anak, rumah ya. Kemudian ada TPA di rumah, kemudian masih bisa mengurus kita ya di Rumah Quran Al-Hafiz. Kita doakan bersama semoga Ustazah Risma bisa sehat selalu, berkah bersama keluarga, anak-anaknya juga sehat ya. Diberi kesehatan dan keberkahan semua, dimudahkan urusannya oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbi. Jazakumullah Umi doanya Umi. Ya. Alhamdulillah yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan para peserta RQ Al-Hafiz yang sampai saat ini masih berjuang ya. Ini baru semangat baru nih karena angkatan baru, jadi semangat baru nih. Kalau bisa kameranya boleh dinyalakan ya biar kelihatan wajah-wajahnya ya. Kalau yang bisa, kalau yang sedang bisa dinyalakan ya. Baik, alhamdulillah jazakillah khair. Tadi yang sudah Bu Nesi ya, yang sudah membacakan Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ya. Hari ini kita tadabur bersama ya surat Al-Mu'minun, mungkin sudah pernah, sudah sering kita ulang-ulang gitu ya. Nah, pagi hari ini kita ulang kembali, kita review kembali tentang 7 sifat yang menjadikan orang mukmin itu beruntung. Ya, oh ternyata kita harus tahu nih, ya. Jadi iman saja harus juga ditambah dengan pengetahuan bagaimana caranya kita menjadi orang yang beriman dan beruntung gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang pertama, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang yang beriman itu dia beruntung. Nah,
banyak orang sekarang misalnya mengatakan saya beriman gitu ya, tapi kita nggak tahu isi hatinya, kita nggak tahu amalannya gitu ya. Nah di sini Allah memberikan ciri-cirinya, sifat-sifatnya orang yang beriman itu seperti apa, dan orang beriman itu beruntung, masya Allah. Qad aflaha mu'minun, sungguh gitu ya, benar sungguh gitu ya. Kalau di depan ayat itu kan ada kode ya, jadi penekanan gitu kan, sungguh beruntung banget gitu ya, kalau buat bahasa kita gitu ya. Duh, pokoknya beruntung banget deh orang beriman itu gitu ya. Jadi kalau kita diberikan iman oleh Allah itu beruntung banget kita memang. Karena nggak semua orang diberikan hidayah ya. Sekali lagi kita ulang-ulang itu ya. Dan nggak semua orang diberikan hidayah oleh Allah. Ya, jadi kalau kita diberikan keimanan ya, apalagi iman kita bertambah, kita pasti semua merasakan ya bagaimana al imanu yazid wa yanqus ya, bertambah dengan amal soleh gitu kan. Terus kalau lagi males tarimanya makin turun gitu ya. Makanya harus terus bersemangat dengan amal soleh gitu ya. Maka di sini Allah katakan beruntung banget orang beriman itu ya. Nah, orang beriman yang beruntung itu seperti apa yang dikategorikan orang beriman gitu. Nah, di sini Allah memberikan 7 sifatnya, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk ya, khusyuk ya, itu menghadirkan Allah, ihsan ya dalam sholatnya. Kemudian tentunya diawali dengan wudhu yang sempurna ya. Kemudian sholatnya itu harus dengan tumak ninah, dengan tenang, nggak boleh keburu-buru ya. Aduh, punya waktu untuk sholat cuma 1 menit nih, gimana nih gitu ya. Akhirnya dikejar 1 menit, masya Allah ya. Dan sekarang orang sibuk gitu ya, dipenuhi dengan kepadatan, kesibukan sehingga meluangkan waktu sholatnya itu cuma 5 menit gitu. 5 menit itu udah sama wudhu harus selesai gitu. Nah itu jadi kita makanya banyak yang kehilangan keberkahan. Padahal yang utama itu di sholat kita. Sholat itu adalah uh, penghambaan ya kita kepada Allah. Dan sholat itu apa namanya? Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah. Sholat 5 waktu kita. Ya. Maka sebelum kita mengejar amalan-amalan yang lain, Quran kita, puasa kita, zakat kita, haji kita dan sebagainya, maka kita perlu koreksi sholat kita. Ya, karena itu adalah amal yang pertama dan utama. Ya, kita diminta untuk khusyuk dalam sholat. Ya, tadi bacaannya perlahan, kemudian dengan gerakan yang tumak ninah. Jadi Rasulullah mencontohkan ya setiap gerakan sholat itu harus tenang. Nah, jadi setiap dari satu gerakan ke gerakan yang lain ya, tidak seperti ayam mematuk makanan kan gitu kan, cepet gitu kan, kayak anak-anak ya, sholatnya anak-anak gitu kan kadang suka gitu ya, gerakan doang ya dibaca enggak ya, padahal sholatnya enggak diterima tuh kalau orang dewasa. Kalau anak-anak mungkin kita masih memberikan dispensasi gitu ya, tapi kalau orang dewasa seperti itu gitu ya, sholatnya nggak diterima. Bahkan sampai ada seorang sahabat yang disuruh ulang berkali-kali oleh Rasulullah karena sholatnya kayak gitu. Ya, sholat kamu nggak diterima. Diulang lagi sama dia, sholat kamu nggak diterima. Diulang lagi, sholat kamu nggak diterima gitu. Ya, sampai sahabat itu, bagaimana ya Rasulullah ajarkan kepada saya sholat yang diterima seperti apa gitu. Ya, kemudian dicontohkan, oh sholat itu harus tumak ninah, ya dengan tenang dari antara berdiri ke ruku ke sujud, itu semuanya harus dilakukan dengan tenang, nggak bisa keburu-buru gitu ya. Maka sholat kita harus kita perhatikan lagi karena sholat adalah amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah ya. Jangan sampai kita nggak lolos, amalan kita yang lainnya banyak tapi sholat kita nggak lolos, nauzubillah min dzalik gitu ya.
Ya. Jadi perlu kita perhatikan kualitas sholat kita selama ini. Apakah sudah khusyuk atau belum? Ya, tadi dengan wudhu yang sempurna, kita siapkan tempat yang bersih, yang kemudian kita juga menyediakan dengan menutup aurat yang betul gitu ya. Kemudian kita menghadirkan hati kita, kemudian kita sholat dengan ihsan. Ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka yarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Jadi kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah gitu. Dan kalau kita tidak melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kita gitu. Jadi ketika kita sholat itu benar-benar kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita merasa sedang dilihat oleh Allah. Ada CCTV-nya Allah gitu. Ya. Sehingga kita merasa benar-benar berkomunikasi gitu. Berkomunikasi dengan Allah. Kita berhadapan dengan Allah, kemudian kita juga paham arti bacaan sholat. Gitu. Karena bacaan sholat itu berbahasa Arab dan tidak semua kita bisa bahasa Arab, maka minimal kita harus paham arti bacaan sholat. Sehingga ketika kita sholat, kita benar-benar sedang berdialog dengan Allah. Kita tahu apa yang kita bicarakan dengan Allah. Kita tahu apa yang kita minta kepada Allah. Kita tahu semua gerakan-gerakan itu ada bacaannya dan kita tahu apa yang kita ucapkan dan kita sadar. Bukan hanya sekedar seremonial, ya menggugurkan kewajiban saja gitu. Sehingga kita nggak tahu tuh. Makanya banyak sekarang orang yang sholat, tapi sholatnya itu nggak tanha anil fahsya'i wal munkar. Padahal kan kata Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah ya perbuatan keji dan munkar. Makanya sekarang banyak kok dia sholat, rajin sholatnya, tapi kok berzinanya jalan terus gitu. Habis berzina sholat tetap. Ya, meskipun itu memang harus ya, sholat nggak boleh ditinggal gitu. Bukan sholatnya yang ditinggal, zinanya yang harusnya ditinggal gitu. Dia rajin sholat kok, tapi kok korupsi gitu. Dia rajin sholat kok, tapi kok akhlaknya begitu gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya berarti sholatnya perlu diperbaiki kualitasnya. Apa dia mengerti bacaan-bacaan sholatnya? Ya, ketika dia mengangkat tangannya takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka semuanya kecil. Hanya Allah yang maha besar. Gitu. Ya. Nah itu kalau kita ucapkan, kita pahami, benar-benar kita ucapkannya itu secara sadar gitu ya. Ya udah, makanya kita makin dalam hati Allahu Akbar. Ya udah, jika kita mengatakan Allah yang maha besar, berarti selain Allah kecil gitu. Ya, hanya Allah yang maha besar gitu kan. Terus gitu ya, kita baca Al-Fatihah, membaca surat-surat, bacaan ruku, ketika kita ruku, ketika kita sujud, itu benar-benar diresapi, dihayati, sehingga sholatnya itu ada asarnya. Imahum fi wujuhihim min asari sujud, ya. Dan ada tanda-tanda orang sholat di wajahnya, ya. Bukan berarti ada titik dua hitam di sininya, bukan yang begitu, ya. Ada juga kalau orang-orang Syiah itu mereka sengaja taruh batu di sini ya, jadi hitam kepalanya gitu ya. Bukan yang begitu. Tapi tanda-tanda min asari sujud itu ya, bagaimana dia mengaplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada dia tahu bacaannya, dia berdialog langsung dengan Allah, ya. Maka meskipun di luar waktu sholat, dia menutup aurat, ya, dia tetap mengagungkan Allah dalam aktivitas kehidupannya, dia tertib, dia disiplin gitu ya. Kemudian dia juga ihsan, pikuli syai, ya, mencoba untuk melakukan segala sesuatu itu dengan ihsan, dengan yang terbaik gitu. Ya, bukan hanya di dalam waktu sholat saja. Khusyuk. Ya. Nah, kemudian
Sehingga dari sholat yang khusyuk itu tadi menghadirkan Allah dengan rasa takut, ya, takut kepada Allah, diterima nggak ya sholatnya? Ya, makanya kan kita suka berdoa ya, kita juga minta sama Allah, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, ya, dan amal yang diterima, ya. Jadi kita perlu, jangan sampai kita sholat kita nggak diterima Allah, gitu. Ya, hadirkan rasa takut itu. Ya dalam setiap amal kita, aduh jangan sampai saya nggak ikhlas ya, nanti kita udah capek-capek sholat, kita udah capek-capek beramal soleh apapun ya, ternyata kita nggak ikhlas ya, kemudian caranya kita juga kurang baik, sehingga jadi amal yang nggak diterima oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik ya. Kita minta sama Allah agar amal-amal kita tuh ya, mungkin nggak semuanya sempurna ya amal kita kan, mungkin ada kurangnya, ada cacatnya. Makanya kita minta sama Allah agar amalan-amalan kita itu bisa diterima oleh Allah. Ya, seperti itu. Jadi orang yang beruntung itu, orang beriman itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, maka kita koreksi lagi, kita introspeksi lagi sholat kita perbaiki lagi ya. Khusyuk bukan berarti nggak dengar ya, khusyuk bukan berarti tuli ya, bukan ya, tapi khusyuk tuh sadar. Ya, khusyuk tuh sadar, menghadirkan rasa takut, merasa kita berhadapan dengan Allah, kita paham bacaan sholat, gitu ya. Nah, kita sedang beribadah kepada Allah, kita sadar. Ya. Ya. Khusyuk dalam sholatnya itu adalah orang yang beruntung. Iya, Afwan, itu anak saya lagi izin sesuatu. Ya, itu orang yang khusyuk dalam sholatnya ya tadi. Perhatikan, pertama yang Allah sebut adalah sholat. Artinya sholat itu sangat penting dan itu hal yang utama. Kita harus perhatikan betul-betul kualitas sholat kita, kuantitas sholat kita. Jangan sampai gitu ya, kita fokus sama yang lainnya melebihi sholat kita gitu. Kan kebanyakan orang tuh gitu kan, fokus sama yang lain, mengejar target Qurannya, target hafalannya, target uh, kuliahnya, target segala macam gitu ya. Tapi sholatnya kualitasnya kurang diperhatikan. Padahal tadi sholat dulu yang harus kita prioritaskan utama, kita perbaiki kualitas sholat kita agar sholat kita itu betul-betul ya diterima oleh Allah. Ya, dan kan asar ya, ada bekas sholat di dalam diri kita yang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian yang ketiga, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Nah, jadi orang beriman itu adalah orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan khairukum anfa'ukum linnas, ya, bahwa yang paling baik di antara kalian itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, begitu. Jadi orang beriman itu berusaha untuk bermanfaat dimanapun dia berada. Di rumah, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, gitu ya.
Gimana caranya kita nih bermanfaat banget buat suami kita? Gimana caranya nih saya bermanfaat untuk anak-anak kita? Gimana caranya saya ini bermanfaat untuk tetangga kita? Terus gitu. Gimana saya ini bermanfaat untuk orang tua kita gitu. Ya, jadi orang beriman itu selalu berpikir memberi manfaat, ya, memberi manfaat kepada orang lain, kepada sebanyak-banyaknya orang, kepada anak kita, kepada pasangan kita, itu yang utama ya. Pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita, gitu kan ya. Yang dipikirin adalah beramal soleh terus, ya. Terus aku bisa memberi manfaat apalagi ya buat orang lain, ya. Masya Allah kalau kita melihat Utsman bin Affan ya, yang sampai saat ini masih memberi manfaat untuk kita gitu, udah 14 abad yang lalu ya, masih ada kebun kurmanya, masih ada hotel Utsman gitu ya, masih bermanfaat sampai sekarang, orangnya nggak ada tapi hartanya tetap bermanfaat gitu buat umat gitu, Masya Allah gitu ya. Kita pengen ya kayak gitu ya, kita pengen memperpanjang umur kita dengan amal soleh gitu. Nah, maka kita harus punya tuh, usahakan punya mesin-mesin pahala gitu ya, apa ya yang bisa menjadikan amal jariah. Nah, ya, kalau yang punya anak, alhamdulillah kita punya anak. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah kita. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kebaikan-kebaikan, insya Allah semuanya akan mengalir terus kepada kita. Gitu. Ya, maka orang yang beriman tadi dia hanya berpikir manfaat. Aku mau bisa memberi manfaat apa lagi ya untuk suamiku? Ya, kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasangan, untuk anak-anak kita memberikan pelayanan yang terbaik, pendidikan yang terbaik untuk anak-anak gitu ya, dan seterusnya, berpikir manfaat. Kemudian dan orang yang menunaikan zakat, ya, itu orang beriman adalah orang yang sholat, kemudian sholat ya, khusyuk dalam sholatnya, kemudian dia bermanfaat ya untuk orang lain karena dia menjauhkan dari yang tidak berguna ya. Jadi dia bermanfaat. Kemudian orang yang menunaikan zakat. Nah, zakat juga ini penting ya. Banyak sekali orang-orang Islam yang nggak mau membayar zakat. Padahal zakat yang diminta hanya 2,5% ya. Kalau untuk yang zakat mal gitu kan, zakat profesi ya sekarang itu 2,5% dan itu sangat kecil. Ya. Orang yang menunaikan zakat. Ya. Jadi beruntung ya, Masya Allah. Kok orang ngeluarin duit malah beruntung sih gitu ya. Kalau hitung-hitungan orang ekonomi mah rugi gitu ya, ngeluarin duit gitu kan. Kok bisa untung, gimana ceritanya gitu ya. Itulah ya, kalau orang yang beriman justru dengan berzakat dia jadi beruntung gitu. Ya, kenapa? Karena janji Allah, Allah akan membalas zakat itu gitu kan ya. Sedekah yang kita keluarkan ya sampai 700 kali lipat kan gitu. Ya. Jadi disitulah ya untungnya orang beriman. Kalau orang beriman itu dia selalu beruntung, nggak pernah rugi. Kita tuh jadi orang beriman nggak pernah rugi, untung terus ya. Nah, untung gitu kan ya, kita selalu beruntung. Dan orang yang memelihara kemaluannya ya, jadi orang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara kemaluannya, tidak berzina ya, tidak berzina, menjaga kehormatan dirinya ya. Di zaman yang saat ini perzinahan itu sangat luar biasa gitu kan, perselingkuhan juga itu sangat luar biasa gitu kan, karena banyak orang tidak lagi menjaga pandangannya gitu ya. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan tahapan-tahapan agar kita semua dijauhkan dari perbuatan zina ya, mulai dari tundukkanlah pandanganmu gitu ya. Orang beriman tundukkan pandangan, kemudian dilarang berikhtilat berduaan ya, kemudian apalagi dikasih rambu-rambu jangan mendekati zina ya, mendekatinya aja nggak boleh ya, apalagi kemudian berzina, nauzubillah min dzalik ya. Jadi Allah sudah mengatur dalam Al-Qur'an ya sedemikian rupa
agar pintu zina itu ditutup dan pintu menikah itu dibuka, ya. Maka menikah itu dimudahkan oleh Allah, ya, untuk menghindari perzinahan. Nah, orang beriman adalah orang-orang yang memelihara kemaluannya, ya. Kalau ada orang beriman kemudian dia berzina, nanti di surga tetap ada tandanya, ya, tetap ada tanda di wajahnya, sehingga meskipun dia masuk surga, ya tetap malu, ya, karena ada tanda di wajahnya, dia mantan ahli zina, gitu, mantan pezina, gitu kan. Nauzubillah min dzalik, ya, kita berlindung kepada Allah, maka jauhkan jangan sampai, gitu ya, kita melakukan zina. Kemudian kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela, ya. Jadi kalau disalurkan kepada istri, ya, istri-istri hamba sahaya yang dimiliki, kalau sekarang udah nggak ada ya perbudakan, ya, hamba sahaya, ya, maka sesungguhnya itu tidak tercela, ya, bahkan apa namanya, mendapatkan pahala, ya, kalau disalurkannya kepada yang halal, ya. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, ya. Jadi barang siapa yang mencari, ya, di luar jalur nikah, gitu kan, sekarang, ya, yang berzina, ya, mereka berzina itu sekarang bukan hanya perempuan sama laki-laki, ya, tapi laki-laki sama laki-laki juga. Nauzubillah min dzalik, dengan adanya LGBT itu kan perzinahan semua, ya, perempuan sama perempuan, gitu kan, ya. Nauzubillah min dzalik. Maka Allah katakan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, ya, melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Ya, jadi orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Jadi kalau diberikan amanah, percayaan, maka dia akan menjalankan kepercayaan amanah yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dan kalau berjanji, dia juga akan menepati janjinya. Itu orang-orang yang beriman. Serta orang yang memelihara sholatnya. Masya Allah. Sampai diulangin lagi nih, ya, di akhir dari bahasan ini, orang beriman, mereka adalah yang memelihara sholatnya. Ya, tadi sholatnya khusyuk dan sholatnya dipelihara, ya, dipelihara sholatnya, nanti sholat datang, gitu ya. Nah, ini kita perlu koreksi lagi nih, makanya sholat kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang menanti-nanti datangnya sholat, gitu, ya, ataukah kita termasuk orang yang, ya, udah asar lagi, ya, udah maghrib lagi, gitu ya. Itu, ya, kita perlu mengintrospeksi diri kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang menanti sholat, ya, menanti sholat, ya, karena memang kita pasang di mindset kita bahwa hidup kita ini sebenarnya cuma buat sholat, gitu. Sholat 5 waktu, yang lain cuma hiburan aja, gitu, ya. Nah, yang utamanya adalah sholat, ya. Kemudian memelihara sholat itu, menghidupkan sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kalau orang beriman itu harusnya orang beriman yang sholat, berarti dia menutup aurat, dia menjaga adab, ya, dia juga tertib, ya, mau antri, gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian dia juga berjamaah, ya. Kemudian dia juga tidak menyalahi imam, ya, ikutin sami'na wa ata'na sama imamnya, gitu. Nah, kan kalau sama imam, imamnya lama banget tuh duluan, gitu ya. Lagi sholat, imam dirinya lama banget, saya ruku duluan, nah, gitu ya, misalnya nggak boleh kan, gitu ya, taat kepada pemimpin, gitu.
Gitu ya. Jadi memelihara salat dari segi kesuciannya juga ya, menutup auratnya juga ya. Nah, seperti itu. Kemudian menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya di waktu-waktu sholat saja ada Allah, tapi 24 jam kita dalam satu hari itu ya ada Allah selalu menyertai kita. Baik, mereka itulah ya orang-orang yang akan mewarisi. Insya Allah, kita ini udah dapat warisan ya. Jadi orang beriman tuh kurang beruntung apa lagi gitu ya. Udah dikasih keberuntungan yang banyak gitu ya. Karena kita ini udah punya jatah warisan oleh Allah. Ketika orang beriman tadi punya 7 buah sifat yang tadi disebutkan ya, yang sholatnya khusyuk, yang bermanfaat buat orang lain, yang zakat, yang tidak berzina, kemudian dia memelihara amanah dan janjinya, ya, kemudian memelihara sholatnya, ya, maka kita dapat warisan. Nah, mereka itulah yang akan mewarisi, kata Allah. Kita dapat warisan apa? Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Ya, semoga kita semua menjadi pewaris ya surga Firdaus ya, surga yang paling tinggi dan paling tengah di mana kita bisa melihat indahnya wajah Allah, kita bisa bertemu dengan para nabi ya, orang-orang soleh, as-sabiqun al-awwalun gitu ya, dan sebagainya. Itu ya, Masya Allah. Semoga kita bisa memiliki 7 sifat ini dan amalan kita diterima, Allah ridho, kemudian kita bisa menjadi pewaris surga Firdaus. Ya, mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya, luar biasa ya. Ternyata untuk mencapai surga tertinggi itu kita dibutuhkan niat yang sungguh-sungguh ya, tidak hanya sekedar hanya ucapan saya mau masuk surga gitu. Jadi ada amalan-amalan, ada ibadah-ibadah yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, terutama tadi yang menjelaskan sholat kita ya. Karena banyak juga yang menseriusi amalan yang lain ya daripada sholat itu. Baik, Umi, di sini sudah ada yang bertanya nih dari Bunda Istiamah. Umi mau bertanya jika ada kondisi-kondisi makruh membaca Al-Quran, seperti kondisi ketika ruku, sujud, tasyahud, dan kondisi sholat lain selain berdiri, atau ketika sedang duduk di kakus dan lain-lain. Nah, untuk kondisi-kondisi makruh, sholat pun ada ya Umi. Kira-kira apa saja mungkin ada tambahan ilmu dari ini. Mungkin sesuatu yang makruh, sesuatu yang makruh yang boleh dilaksanakan ketika sholat. Seperti itu Bunda Istiamah atau bagaimana pertanyaannya? Saya kurang menangkap ya. Makruh sholat. Bunda Istiamah sudah ada di tempat. Waktu sholat yang dimakruhkan. Waktu sholat yang dimakruhkan, Umi. Iya, jadi kalau untuk sholat itu kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah SAW mengatakan selalu kama ro'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat ya. Jadi untuk sholat maka gerakan dan bacaannya harus gitu ya, harus plek ngikutin Rasulullah gitu ya, gerakannya sujud, ruku, segala macam itu harus mengikuti yang Rasulullah contohkan ya, beserta bacaannya juga. Nah, untuk bacaan-bacaan di luar yang Rasulullah contohkan gitu ya,
maka ulama fikih berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh tapi bukan di sholat wajib gitu ya, tapi bukan di sholat wajib. Misalnya doa-doa kan, doa ketika sebelum ketika sujud terakhir gitu. Nah itu ada ulama yang mengatakan ya boleh tapi di luar sholat wajib gitu. Ketika sholat sunnah boleh gitu ya. Gitu. Jadi memang saya belum pernah sih mendengar ada Rasulullah ya mencontohkan membaca Al-Quran ketika sujud misalnya, ya belum pernah gitu ya, belum pernah. Jadi biasanya ulama pun biasanya doa-doa gitu ya. Saya nggak tahu kalau memang ada yang beristiamah mungkin punya ini ya. Tapi kalau dalam waktu sholat wajib ya, maka udah pakemnya gitu aja ya, sesuai bacaan yang Rasulullah ajarkan gitu. Solu kama ro'aitumuni usolli gitu ya. Tapi kalau untuk yang sholat apa namanya sunnah, maka ya diperbolehkan tuh kita misalnya yang mau sekalian murojaah, kita baca Quran ini sambil pegang mushaf ya. Nah, itu boleh tuh ketika sholat sunnah ya, misalnya mau tahajud kemudian kita sekalian murojaah, kita nggak apa-apa tuh pegang Qurannya gini, boleh ya ketika sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh ya. Jadi dia udah baku begitu. Kemudian doa-doa juga seperti itu. Sholat subuh. Oh, waktu-waktu makruh sholat ya. Waktu-waktu makruh sholat itu kan dia setelah apa namanya asar ya. Setelah sholat asar maka itu makruh sholat ya, kecuali di Mekah Madinah ya. Maka itu di ini kan ya, kalau di Mekah nggak masuk. Kalau kalau di Mekah di Ka'bah itu nggak apa-apa mau sholat mutlak, sholat apa segala macam mumpung di depan Ka'bah ya, karena kan nggak semua orang punya kesempatan itu. Tapi kalau di luar Ka'bah ya, di Indonesia kita di sini ya, maka yang makruh sholat adalah sesudah asar ya. Kemudian ya ini ketika apa matahari sudah mulai naik ya, jam 6 gitu kan, sesudah subuh gitu kan, itu termasuk yang dimakruhkan sholat ya. Tapi bagaimana kalau bangunnya kesiangan, baru bangun jam 7 gitu ya, ya sholat, karena sholat itu hukumnya fardu ain, fardu ain, maka belum gugur kewajibannya sebelum dikerjakan gitu. Jadi nggak lagi mempermasalahkan haram sholatnya, enggak. Kalau emang bangunnya jam segitu ya langsung sholat, nggak ada kata haram gitu ya. Tapi kalau kita menyengaja nih udah bangun terus kita ntar dulu sholatnya nanti gitu ya, ya maka sampai terbit matahari gitu, maka itu haram hukumnya gitu ya. Tapi kalau kita ke Turki nih, nah itu mereka juga termasuk yang melakukan, mazhabnya termasuk yang melakukan sholat subuhnya di akhir-akhir waktu ya. Jadi jangan kaget kalau ke Turki justru mereka mengakhirkan waktu subuhnya. Gitu mungkin ya, Bunda Istiamah ya. Ada yang ditanyakan kembali. Benda istiamah. Mungkin sekali. Nah, Amin. Sudah mungkin ya. Jadi selain kalau untuk sekaligus untuk makruh membaca Al-Quran, mungkin boleh sekaligus nih kapan Oh saja. iya, yang membaca Al-Quran ya, karena tadi ada, saya pikir satu pertanyaan ya, jadi makruh sholat dan makruh membaca Al-Quran ya. Makruh sholat tadi yaitu ya sesudah subuh dan setelah asar ya, yang makruh sholat. Kemudian apa namanya, kalau membaca Al-Quran maka dimakruhkan ya tentunya tidak boleh ya di kamar mandi gitu kan ya. Kemudian apa namanya, kondisi lagi haid misalnya, memegang mushaf yang tanpa
terjemah. Ya, itu juga ini ada perbedaan pendapat para ulama fikih gitu kan. Jadi misalnya kalau lagi haid ada yang kan itu banyak pendapat ya. Ada yang melarang sama sekali nggak baca Quran, nggak boleh baca Quran, pegang Quran, nggak boleh melafazkan Quran yang kita hafal juga nggak boleh gitu sampai segitunya ya. Tapi tentunya berat ya. Tapi alhamdulillah ada yang berpendapat boleh ya melafazkan Al-Quran, boleh mengulang-ulang hafalan, boleh ada juga yang tetap membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang dibaca adalah Al-Quran terjemah ya. Al-Quran terjemah, bukan Al-Quran yang mushaf hanya Arabnya aja kan semua ada tuh. Ya, seperti itu. Iya, itu ya. Jadi kalau makruh tentunya di kamar mandi nggak boleh lah ya kita membaca Al-Quran, kita mengulang hafalan di kamar mandi gitu ya, meskipun waktunya lama di kamar mandi misalnya, terus kita mau murojaah ya nggak boleh gitu ya, mengulang membaca Al-Quran di kamar mandi atau di tempat-tempat kotor itu dimakruhkan gitu. Mungkin gitu ya Bunda Isti ya. Ada sedikit tambahan, Umi ketika mengantuk makruh juga tidak ya Umi baca Al-Quran, tidak istimewa ketika mengantuk. Iya, kalau kita khawatir bacaan kita jadi ngaco gitu ya, maka ya itu dimakruhkan juga gitu kan, karena kita baca gitu ngantuk jadi bacaannya salah gitu kan, dan itu kan akan merubah arti gitu ya. Nah itu maka dilarang juga. Sholat pun begitu. Ketika kita nggak bisa sholat udah ngantuk banget gitu kan ya, kita khawatir. Kalau sholat kan kadang benar-benar ngantuk kita ngaco ya bacaannya ya, nggak bisa gitu kan. Itu juga termasuk yang nggak boleh itu. Ya, kalau kita benar-benar nggak bisa ya Allah harus tidur dulu dia Allah gitu kan. Daripada kita bacaannya ngaco gitu kan. Iya, kan eh, mabuk aja nggak boleh kan, mabuk. Kenapa orang mabuk nggak boleh sholat? Karena omongannya ngaco gitu kan. Iya, seperti itu. Baik, Umi, Masya Itu Allah. mungkin ya, Ustaz. Baik, Umi, jazakumullah khairan kasir. Atas jawabannya baik kepada bunda-bunda, kakak-kakak yang lainnya. Tafadhol bagi yang ingin bertanya, baik sesuai tema ataupun di luar tema kepada Umi, boleh dipersilahkan baik via chat ataupun langsung. Baik, Mbak Rizka, Bunda Sofi, ada yang ingin ditanyakan pada Umi? Kalau tidak ada mungkin disudahi Ustazah. Baik, Umi. Oh, ini Umi apa? Dari Umi Wiyanti. Umi, apakah sholat bisa dikodok? Katanya. Sering mendengar juga, Umi. Cukup diwakili Bunda Istiamah, Bunda Sofi. Baik. Ya, terakhir mungkin Umi satu pertanyaan lagi. Apakah sholat boleh dikodok? Atau mungkin adakah kode sholat seperti itu? Iya, jadi kodok sholat itu ada ya. Jadi kalau misalnya kita lupa ya sholat, misalnya kita biasa udah sholat di kampus biasanya ya, anak mahasiswa. Dia udah biasa sholat zuhur di kampus dan pada hari itu dia pulang cepet jam 10 udah pulang ya karena dia udah terbiasa sholat di kampus dia lupa berasanya udah sholat kalau pulang ke rumah tuh gitu ya. Jadi dia nggak sholat zuhur lagi. Terus baru ingatnya kapan? Dia baru ingat pas Isya gitu misalnya. Ya pas Isya dia baru ingat. Pas mau tidur biasanya kita yang baru ingat ya. Kok kayaknya tadi belum sholat zuhur sih gitu ya misalnya. Ya kan yang namanya lupa kan manusia kan. Kan al insanu makanul khoto wa nisyan. Ya, maka gimana tuh? Langsung dikerjakan. Karena tadi prinsipnya sholat itu fardu ain belum gugur kewajibannya sebelum dikerjakan gitu ya maka dari situ prinsipnya berkembang tuh. Terus gimana kalau misalnya dulu kita waktu masih muda nih suka ninggalin sholat terus kita nggak tahu ya kan, gimana tuh ya udah kalau sekarang mau kodok nggak apa-apa ya atau mau memperbanyak sholat sunnah juga nggak apa-apa karena nanti sholat sunnah kita juga akan melengkapi sholat-sholat wajib yang kita tinggalkan dulu gitu. Ya silahkan aja. Terus kalau aku mau sholat itu boleh nggak?
Ya boleh aja tadi ya dengan prinsip tadi ya. Kita dulu banyak meninggalkan sholat. Atau ada juga ulama yang berpendapat tadi ya memperbanyak sholat sunnah untuk menutupi kekurangan kita di sholat wajib gitu. Ya, jadi kodok sholat itu boleh nggak? Wajib, bukannya boleh ya. Jadi kalau misalnya fardu ain ya, jadi tidak terlepas dari hukum fardu ain gitu. Ya, sholat itu sholat 5 waktu hukumnya fardu ain, tidak akan gugur ya, hukum itu kecuali kita melaksanakannya. Ya, jadi makanya tadi ya kalau kita lupa ya atau misalnya kita ketinggalan waktu ya, waktunya udah gini mepet, makanya kita itu tadi banyak kita tidak mengutamakan waktu sholat sehingga mengerjakan waktu sholatnya itu di waktu-waktu sisa gitu ya, akhirnya jadi lupa, akhirnya jadi nggak dapat waktunya dan sebagainya gitu kan. Iya begitu ya, semoga kita semua bisa memperbaiki waktu sholat-sholat kita dan kualitas sholat kita ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Afwan, Umi, Iya. kalau misalkan lupanya kan misalkan tadi kata Umi Isa, dia langsung pas Isa dikerjakannya atau nanti pas sholat duhur lagi atau bagaimana? Enggak. Jadi kalau yang namanya kodok itu kan udah di luar waktu. Ya. Jadi ketika kodok itu di luar waktu dikerjakannya ketika ingat. Gitu. Karena memang dia udah di luar waktu. Terus kerjakannya kapan? Ketika ingat. Kita ingatnya misalnya di waktu subuh. Ya, kita kerjakan sholat zuhur tadi di waktu subuh. Karena memang udah di luar waktu. Ya, namanya kodok. Dia udah di luar waktu. Gitu. Berarti ingatnya kode lillahi ta'ala. Ya, kodoan. Nah, jadi tetap usoli fardu zuhri arba'a rakaatin berarti kodoan lillahi ta'ala. Baik Umi, jazakallahu khairan kasiran. Ya. Sudah Ustazah? Baik, Umi, jazakumullah khairan katsir. Alhamdulillah. Baik, yang lainnya ada yang ditanyakan kembali? Mungkin jika tidak ada ditutup mungkin ya, Mi ya. Iya, karena saya ada acara lagi Ustazah. Oh iya, baik, Umi. Baik, Alhamdulillah demi acara telah selesai kita laksanakan. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.